Jadi dengan adanya ikhtiar itu, kemudian ini ibaratnya kayak rezeki dari arah yang tadi sana-sana. Ini nggak kita prediksi juga, Mas. Hanya dari live TikTok yang sekedar iseng bisa mengalahkan tren gemoy yang brandingnya itu mungkin menghabiskan dana yang fantastis gitu, Mas. Dana yang fantastis disapu habis sama yang modal kuota doang ya. Sebelum kita masuk ke menu utama hari ini, aku pengen kenalan lebih lanjut sama Kavina nih. Kan Kavina sekarang udah jadi jubir dari Timnas AMI. Nah, tapi boleh nggak diceritain awal mulanya Kavina kok bisa tertarik terjun ke politik, terus aktif berpartisipasi menjadi jubir salah satu paslon dalam hal ini AMI. Sebenarnya ketertarikan saya di politik itu memang sudah dari kuliah sih. Dari kuliah, waktu saya kuliah itu saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian pernah punya program, waktu saya ketuanya sebagai ketua sekolah politik. Waktu itu pernah mencoba untuk menghadirkan Mas Anies, meskipun tidak goal ya, akhirnya mendatangkan narasumber lain. Jadi ketertarikan saya pada dunia politik ini memang sudah dari sejak masa-masa sekolah, masa-masa mahasiswa. Nah, terus akhirnya bisa terlibat, bahkan yang tadi sempat mau mengundang Mas Anies, akhirnya menjadi bagian dari Timnas AMI gimana? Iya. Jadi aku tuh pernah waktu kalau untuk bertemu Mas Anies itu udah dari SMA. Waktu itu aku jadi reporter di majalah sekolah. Kemudian mewawancarai Mas Anies. Jadi Mas Anies menjadi seseorang yang saya wawancarai, tokoh nasional yang saya wawancarai. Waktu itu Mas Anies menjadi rektor di Universitas Paramadina, rektor termuda, usianya waktu itu 37 tahun. Kemudian dari situ saya mengagumi beliau. Kemudian ketika saya kuliah juga beliau menjadi rektor. Masih menjadi rektor, kemudian punya gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan. Nah itu membuat saya semakin mengidolakan beliau. Dan kemudian saya sempat kerja di profesional, Mas. Dulu sempat kerja di banking, kemudian membantu Mas Anies itu di akhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI. Waktu saya membantu staf khususnya Mas Anies, yaitu Mas Hozim di TGUPP. 1 tahun sebelum Mas Anies purna. Jadi waktu itu membantu stafnya Mas Anies, kemudian Mas Anies purna, saya aktif di Center Indonesia itu tadi. Kemudian dipercaya untuk menjadi jubir muda Timnas. Nah, kalau kita bahas Pilpres nih, nah ini kan kalau aku boleh kutip data dari KPU dan Bawaslu yang menyatakan bahwa sebagian besar pemilih di 2024 nanti adalah anak muda, jumlahnya mencapai 107 juta lebih. Nah, kalau dari Kavina sendiri melihat data ini seperti apa sih? Apakah ini menjadi tantangan untuk berebut suara mereka atau menjadi peluang nih dalam memenangkan? Atau seperti apa? Kalau aku melihat bagaimana anak muda tuh nanti mempunyai porsi suara yang besar ya untuk pemilu 2024 ini. Yang mana ini pertama kalinya dalam sejarah Republik ini berdiri, di mana suara anak muda itu mendominasi. Nah, kalau fokusnya sih sebenarnya tetap sama ya. Mas Anies selalu menekankan agar kami konsisten untuk berkampanye dengan kampanye yang mencerdaskan. Jadi budaya politik yang dibawa Mas Anies ini adalah politik-politik gagasan dengan dialog publik seperti yang sudah diketahui, mungkin udah banyak yang tahu ya, acara Desak Anies yang digagas oleh teman-teman Ubat Bareng. Kemudian selektif email, locker room Timnas. Nah itu kan sebenarnya Mas Anies ingin memberikan ruang untuk anak-anak muda agar bisa menilai dan membandingkan bagaimana dari ketiga paslon ini menawarkan program dan gagasannya melalui dialog-dialog interaktif tadi. Karena anak muda ini kan harus aware dengan politik, karena ya salah sih kalau berpikir aduh siapapun presidennya sama aja aku tetap kerja sendiri. Memang bener tetap kerja sendiri, tapi kan
undang-undang cipta kerja, omnibus law, bagaimana kita nanti transportasi publik kita bisa baik, kemudian pendidikan kita, kemudian kebutuhan pokok yang tidak melambung tinggi, itu kan segala sesuatu itu kan diatur dalam keputusan politik. Jadi anak-anak muda tolong aware dengan politik, jangan lagi berpikir bahwa siapapun presidennya sama aja, tidak ya. Jadi kita harus berpikir logis dan realistis dalam menilai ketiga paslon yang sudah ada. Ya, dan aku setuju sama Kak Vina sih bahwa jangan sampai anak muda juga apatis ya Kak. Jadi seperti Kak Vina bilang, semua hal di sekitar kita tuh, bahkan sampai baju kita pakai ini sebenarnya lahir dari keputusan politik yang which is mungkin undang-undang ya segala undang impor ekspor, dan itu akan mempengaruhi teman-teman juga. Jangan sampai teman-teman merasa jauh dari politik karena keseharian kita juga nggak lepas dari politik. Benar, pendidikan dan lain-lain kan masalah rumah juga kan. Masalah rumah lah, benar ya benar. Nah, kalau gitu, gimana caranya Timnas Amin Kak untuk meraih suara anak muda? Seperti yang tadi Kak Vina udah bilang, ada Desak Anies, ada Sepet Imin. Menurutku ini adalah salah satu cara kampanye yang menarik. Karena mungkin kayaknya pertama kalinya seorang calon pemimpin yang datang ke masyarakat hadir, lalu bisa nanya apa aja langsung. Mau mengkritik kek, mau nanya kek, bahkan sampai kemarin yang kalau kita lihat, yang keluar dari Kampung Bayam sampai datang ke salah satu Desak Anies, sampai pelukan sama Pak Anies. Itu kayak menyentuh ya Mas ya. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaanku, gimana caranya supaya Timnas Amin ini bisa meraih suara anak muda? Kalau Mas Anies sendiri, kalau kami berkomitmennya memang dengan membawa budaya politik kampanye yang mencerdaskan itu tadi ya Mas, kita konsisten memperbanyak dialog interaktif, kemudian fokus pada substansi. Jadi jangan cuman gimmicknya aja nih Mas, saya digedein. Gimmick tuh nggak apa-apa kalau itu cuma jadi selingan, bukan jadi menu utama. Jadi kalau yang saya lihat ada yang menjadikan gimmick itu sebagai suguhan utama, dan itu kan sebenarnya bukan ajaran yang baik gitu, bukan edukasi yang baik gitu, dengan menghadirkan gimmick yang berlebihan. Jadi gimmick itu secukupnya, tapi kita kedepankan bagaimana kita mencerdaskan anak-anak muda dengan menawarkan program-program yang itu tuh nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia gitu Mas. Nah, kalau aku melihat dengan adanya Mas Anies ini terbuka dengan kritik, terbuka dengan semua usulan dari berbagai kalangan. Jadi kalau Mas Anies bilang, jadi pemimpin itu jangan merasa paling tahu semuanya. Itulah diperlukan kita belanja masalah, rajin belanja masalah. Jadi kita ngerti apa sih tantangan yang dihadapi anak muda hari ini, apa sih yang menjadi kesulitan para petani kita hari ini, apa sih yang menjadi permasalahan pendidikan kita hari ini. Nah, dengan rajin belanja masalah itu kan lahirlah keputusan-keputusan politik yang nanti diharapkan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita juga kampanyenya ini bukan cuma dari Timnas Amin ke teman-teman anak muda dan masyarakat umum, tapi kalau kita lihat juga mungkin Sobat Neptune juga lihat ada sejumlah upaya dari masyarakat untuk mendukung Pak Anies dan juga Pak Anies Sadar. Anies Bubble, mungkin teman-teman juga salah satu yang terlibat di Anies Bubble. Terus ada juga masalah Videotron kemarin, meskipun kita tahu sempat di take down karena satu dan lain hal. Tapi yang ingin aku tanya ke Kak Vina adalah, Kak Vina gimana melihat gerakan, kalau nggak gini deh, gerakan itu organik atau sebenarnya buzzer sih nggak dari Timnas Amin? Organik. Organik. Jadi menurut saya itu menurut kami itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan ya. Bagaimana Mas Anies selama ini kan beliau konsisten untuk kampanye yang mencerdaskan itu tadi dengan minim logistik. Ya kita pokoknya fokus pada substansi. Kita nggak punya tuh Mas logistik buat bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Itu kan bukan Mas Anies banget lah, itu bukan. Dan dari dulu pun ketika Pilgub DKI juga emang budaya itu tidak masuk lah di budaya Mas Anies bawa. Jadi dengan adanya ikhtiar itu, kemudian ini ibaratnya kayak rezeki dari arah yang tadi sana-sana. Ini nggak kita prediksi juga Mas. Hanya dari live TikTok yang sekedar iseng bisa mengalahkan tren gemoy yang brandingnya itu mungkin menghabiskan dana yang fantastis gitu Mas. Dana yang fantastis
disapu habis sama yang modal kuota doang itu. Itu kan nggak rasional, sebenarnya itu secara hitung-hitungan tuh nggak masuk akal gitu. Tapi itulah ya Mas ya, dengan campur tangan Tuhan itu tadi sih, bagaimana semesta bekerja ya untuk orang-orang yang mau usaha. Jadi, kami meyakini bahwa tiada hasil yang mengkhianati proses, karena selama ini Mas Anies berproses dengan cara-cara yang baik bersama orang-orang yang baik, sehingga ada hadiah-hadiah yang tak terduga. Oke.